yang kelompok 3 berapa ya? Balasnya 92 kilonewton. Baut kita itu nanti dia akan terima gaya tarik ke gaya geser ya, karena bebannya ini bekerja tegak lurus terhadap sumbu baut. Nah di sini kalian tahu ada 2 tipe baut ya. Jelas nanti kalau untuk jembatan itu pakainya adalah baut mutu tinggi. Dia itu yang tipenya A325 sama satu kalau ada salah angka 90 ya. Ya, A325 dengan angka 90. Biasanya yang paling kita banyak itu yang di A325. Nah untuk jenis ini untuk yang mutunya ya minimal ini yang kritis. Nanti pada tipe bautnya itu nanti kita ketemu ada yang namanya bidang ulir ya. Bidang ulir ini posisinya itu bisa ada di dalam bidang geser, bisa di luar bidang geser. Jadi dia itu seperti ini. Nah ini, jadi kalau kita mau sambung sayap dengan pelat tubur, ini kalau kita pakai baut yang penuh ulirnya seperti ini, berarti dia di dalam bidang geser. Ini adalah bidang geser. Sedangkan kalau di luar itu berarti yang ulirnya itu ada di bagian luar bidang. Nah sekarang kita mau pakai yang mana? Ya tidak masalah, nanti disesuaikan saja. Kalau memang dia kita kan kebanyakan yang di dalam bidang geser ya. Karena kalau yang di luar bidang geser itu berarti kan harus pesan khusus ya. Karena harus disesuaikan dengan tebal pelat yang mau kita sambung dengan pelat buku. Karena jangan sampai nanti ulir-ulir itu malah kejauhan ya, jadi nanti tidak bisa buka ya, kita harus buat ulir baru. Jadi kalau kita pakai yang ulir di dalam bidang geser, berarti kapasitas nominal untuk kapasitas geser nominal untuk satu baut itu di situ adalah 0,38 kali AB kali FBB dikalikan dengan Fs. Jadi AB ini kamu mau pakai baut diameter berapa? Silakan cari luas baut. Lalu FUB jelasnya adalah kuat tarik baut ya. Kuat tarik baut ya. Tidak sama dengan yang kemarin FU nya profil, beda. Lalu Fs ini adalah jumlah bidang geser. Karena nanti kalau pada jembatan itu kita akan sambungnya dia modelnya itu ini saya ambil contoh saja salah satu misalnya ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang profil WF ya. Jadi kalau kita mau sambung ya antara satu profil dengan profil yang sebelahnya, nanti pada sayap itu jelas di bagian atas kita perlu pelat. Lalu di bagian bawahnya juga kita perlu pelat. Kalau ada atas dengan bawah, ya ini kita sambung. Berarti kita punya 2 bidang geser. Ya. Kalau cuma satu saja, antara di atas atau di bawah, berarti 1 bidang geser. Jadi di sini jelas nanti jembatan kita pakainya itu 2 bidang geser. Kalau antara profil, ya nanti kita pakainya di sini adalah 2 bidang geser. Kita pakai 2 bidang geser. Lalu FB silakan nanti dicari saja ya. Dicari saja nanti dapat. Nah, setelah dapat ini ya, ini nanti kamu hitung dia. Ya, pakai ini. Kamu punya TU, kamu punya kemarin konsep kita adalah jadi tahanan RU itu kan harus diikuti sama dengan I kali RM ya. RU-nya adalah TU ya. Sedangkan ini GRN-nya kita pakai yang geser. Nanti P-nya kita pakai faktor reduksi untuk geser. Nah, sekarang ini untuk satu baut. Oke ya. Jadi kalau kita mau untuk dia bisa pegang gaya TU berarti kita butuh N kalinya kan? N kalinya Rn ya, berarti di sini saya tambah N kan kita butuh sekian baut ya. Jadi nanti
Berarti nanti N harus lebih besar dari TU per Pi kali Rn. Ya. Jumlah baut yang dibutuhkan itu harus lebih besar dari gaya tarik yang bekerja dibagi dengan kapasitas desai geser untuk satu baut. Nah, untuk Pi-nya di sini dia IP untuk baut. Kalau tidak berarti ini saya Pi-nya ini kanan geser bautnya adalah 0,75. Ya, ambillah 2,75 ya. 0,75. Pakailah 0,75. Jadi nanti di sini nanti saya akan 0,75 berarti nanti sekian dari TU per R. Bisa? Coba dihitung sekarang. Dapatnya kalian berapa? F-nya jangan kasih yang rendah. Sudah sampai mana? Coba yang kelompok 3 dihitung butuh berapa? Ya? Sekian ampere.
Iya, Ya, betul. ini 120 biasa. 827,37 MCA. Ingat ya, untuk persyaratan material dari ASTO, kalau untuk baut ya, yang untuk A325 itu kuat tarik minimumnya adalah 827 MPa. Ya, itu paling kecil. Yang atasnya ya, karena memang baut itu dia harus lebih besar, harus itu bagian sambungan ya, sambungan itu paling kecil. Jadi dia kuat tariknya paling kecil itu adalah 827 MPa. Jadi kamu bisa pakai UBT minimum 827 MPa atau tadi koma ya? Koma, naikkan saja 828 atau 830 terserah, 828 saja. Jadi jawabannya berapa ini? Kelompok 3. Kalian kemarin di FU itu pakai di fraktur itu kalian pakai yang diameter berapa bautnya? 22 mm? 22 mm. Jadinya dapat berapa ini kalau 22 mm? RN-nya kalian dapat berapa? Ya? Kalau perhitungan akhirnya ini dapat berapa? Ya, 4 koma. Tidak apa-apa. 4 koma sekian. 4 koma. DU-nya 721. DB-nya diameternya ini sudah dapat luasnya. NS 2 bidang geser. Dapatnya kalian dapatnya itu kalau ini kan dapatnya 4 ya. 4,02. Nah, silakan ambil N lebih besar dari 4. Itu hanya untuk satu profil ya, satu sisi saja. Kita baru bicara satu sisi, katakanlah saya mana saja. Berarti jangan terlalu sedikit. Nanti bisa nih, kamu bisa dengan cara begini. Kamu coba-coba RN itu lebih besar dari 4. Nanti kamu hitung dapat sampai RN-nya ini ya. Jadi misalnya coba 0,38 kali dengan AB kali FU kali 2 dikali dengan kata-kata saya naikkan jadi berapa misalnya. Saya naikkan jadi 10 misalnya. Coba ini dikalikan 10 jadinya berapa? RN kali 10 2000 kali 0,75 dapatnya berapa? Kali 0,75 dulu dapatnya 1.700 sekian kan? Nah sekarang TU-nya 721 kalian bagi dengan 1.000. Ini tadi berapa? Rasionya berapa? 1, 1,
naikkan lagi. Karena gini, kalau kamu mau hitung realnya, nanti pembandingnya begini saja. Kamu butuh berapa? Kamu kan TU-nya 700 ya. Nanti gini saja. TU lebih kecil sama dengan PRN, kamu kalikan dengan N ya. N-nya ini nanti coba-coba. Jadi nanti TU per P kali RN kali N baru harus lebih kecil sama dengan 1 kan? Ini masih 1,79. Naikkan. Coba naikkan lagi sampai dia jadi lebih kecil dari 1. Kok besar? Kan sebentar, ini kan tadi 1.700, ini kan kecil. Harusnya ini yang kecil bagi ini kan harusnya kalau ini makin besar berarti dia harusnya lebih turun kan? Bagi ya. TU 721 per 92 kilonewton. Yang lain perhatikan. Nanti sebentar baru bingung-bingung. Naikkan ke 12, buat bilang dari 12, 14, 16, 18. Jadinya berapa? 0,4 itu di R berapa? Salah lagi. Ini berarti kalian dapat N-nya 10. Kalau rasionya kalian dapat 0,4 kurang dari 1. Ya? Boleh dipakai 10. Tuh. Jadi nanti di sayap atas ya. Ini kamu setting 10. Berarti kalau kamu mau buat 2 baris kan tidak bisa 1 baris 10 kan? Ya setting ulang 55 kamu mau setting di mana? Dan seterusnya. Atau mau zigzag terserah, silakan. Jadi 1 baris 5. Itu berarti nanti di sayap bawah itu juga nanti kalian pasang 2 baris jumlahnya ada 10 tahu. Jadi nanti kalau sudah seperti itu bagaimana, silakan buat sketsa ya. Buat sketsanya itu nanti untuk yang jarak kemarin kan sudah saya sampaikan ya. Spasinya itu minimumnya adalah 3D ya. Berarti kalian 66 ya minimumnya. Lalu yang lebihnya tinggal ditepi sama ujung, ya, ujung. Lalu yang lebihnya silakan disesuaikan dengan spasi minimum untuk yang diameternya 28 ya itu. Berarti S minimumnya itu adalah 28. Ini juga 28. Silakan disetting. Ini juga jelas minimumnya 66. Kalau sudah bisa buat
Ya, 452. Ya, 200. 122. Ini sisa banyak. Kan kamu kan 350. Nah, berarti kamu tinggal ketik saja. Oh, karena angkanya kurang enak nanti pengerjaan di lapangan. Saya naikkan saja jadi misalnya 70. Kalau 70 berarti jarak ke tepi-tepinya itu kan jelas tinggal dikurangi saja kan. Berarti nanti 350 saya kurangi dengan katakanlah atau saya pasangnya misalnya atau 100 juga bisa. Kalau 100 berarti 250. Iya kan? Sisanya 250. 250 berarti bagi 2 ini besar. Atau gimana? Ada ini nggak? Ya. Siapa bilang? Saya kan bersambungan model begitu. Kamu punya, lihat ya, ini profil ya. Kamu punya profil ya, ini kan ke sana nih. Kamu mau sambung dengan di sebelahnya sini kan, yang profil sayap sebelah sini kan. Nah, masa kamu pasangnya 5 gini? Ini bisa dong. Pasangnya kan ke sana, arah memanjang. Ini kamu susun nih 5. Itu loh. Nanti jangan lupa ini harus ada pelannya, pelan tubuh. Sebelahnya 10, untuk profil sebelah juga bisa 10. Kalau mau pekerjaannya nanti gampang. Kan gini ya. Ini gambarnya. Nanti kan pasangnya di atas, saya pilih ya. Kita mau gabung antara yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Yang sebelah kanan tadi, ini yang katakanlah yang gaya tariknya itu adalah 721 ya. Untuk tahanannya kita perlu baut A325 yang jumlahnya adalah 10. Berarti yang baris depan kamu katakanlah pasangnya 5, berarti yang depan 5, yang belakang juga 5. Yang sebelahnya juga begitu. Kalau mau pekerjaannya gampang ya, dibuat seragam saja. Ini 5, belakangnya juga 5. Coba. Yang nanti di bawah juga sama ya. 5, baris pertama 5, belakangnya 5, baris pertama 5, belakangnya 5. Kalau ini yang panjang ya, nanti kamu pilih ya, biasanya yang menentukan itu adalah tarik ya. Kamu pilih join yang ada, jadi misalnya di sini ini adalah gaya tarik maksimum ada di batang ini ya misalnya. Berarti kamu ambil join salah satu yang berdekatan dengan batang tersebut. Jadi nanti misalnya saya ambil join yang paling atas, yang atas ini tekan
dengan gaya tariknya paling maksimum berapa. Nanti kamu tinggal hitung nih cara yang sama ya. Jadi di sini kita perlu pasang berapa baut karena tidak selalu sama. Karena di sini pasti otomatis gayanya kan lebih kecil dibandingkan yang bawah kan. Nah, jadi misalnya di bawah kamu pasang 10 kiri kanan, terus yang ini tinggal disesuaikan. Gaya lihat saja gaya tarik yang paling maksimum yang mana. Ya. Kalau saya di sini ini 490, ini 508. Kalau misalnya ini adalah gaya tarik paling maksimum ya 508 misalnya ini, berarti nanti saya hitungnya PU-nya saya jadikan 508. Jadi dia itu nanti seperti ini ya. Tapi kalau kamu mau buat sama boleh. Kalau kamu mau lebih efisien berarti kamu harus cek satu-satu. Makanya jangan-jangan kadang ada yang tiap di jembatan itu antara satu pelat buhul dengan pelat buhul yang lain itu jumlah bautnya akan beda-beda karena menyesuaikan dengan beban tariknya. Ini padahal baru kita ukur kapasitas geser baut ya. Belum nanti kita cek untuk yang 10 itu nanti bisa tidak menahan slip, yaitu perhitungan untuk slip kritis ya. Jadi di jembatan itu wajib menggunakan baut mutu tinggi ya, yang harus memperhitungkan tekanan terhadap slip kritis. Kalau ada slip kritis bagaimana tidak bisa? Karena nanti slip, jadi sambungannya itu berat, tidak boleh kalau di jembatan. Ya. Jadi memungkinkan dan terjadinya slip. Ya. Nanti dicek. Ya. Itu perhitungannya pendek sekali. Jadi nanti kalau kalian sudah buat sketsa, ya, ini sketsanya. Ini ingat ya, ini yang bagian depannya ya. Ini karena ini kalau ini kan dia di join atas ya, kalau kita kan di join bawah ya nanti. Jadi nanti di sebelah sini ada, di sini ada, tinggal di mirror saja karena profilnya sama. Yang bagian sikunya ini tidak usah, kamu tidak usah melihat ya. Kecuali kamu mau perhitungan detail, saya tidak mau itu. Saya batasi hanya pelat buhul saja. Jadi kalian cukup yang sambungan ke bracingnya, yang dia batang diagonal sama yang profil kiri kanan. Nah, jadi nanti kalau gambar kalian itu dia akan seperti ini harusnya. Ya, jadi nanti satunya di sebelah sini harus ada ya. Yang sikunya yang bagian ini tidak perlu ada, tidak perlu ada. Ya, kecuali di sambungan yang bagian dalam yang bisa menghubungkan cross beamnya. Nah, cross beamnya itu yang baru kita perlu sambungan lagi. Tapi cukup kalian bikin yang mudah-mudahan saja. Saya batasi karena nanti terlalu banyak. Jadi silakan ya, nanti gambarnya itu model seperti ini ya. Kalau nanti di join atas bagaimana itu ya, boleh sebaiknya join atas kalian jumlah bautnya sama saja karena di atas itu kan batang tekan. Kalau batang tekan adanya sambungan tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh itu nanti batang tarik karena ada pengurangan luas tampak. Jadi nanti silakan dibuat gambarnya. Kalau sudah dibuat ya, nanti silakan dibuat data ini di volume 5 ya. Perhitungan sambungan baut silakan dimasukkan datanya ya, modelnya seperti ini dulu ya. Terus kalau sudah nanti untuk beban yang bekerja itu kalian masukkan yang beban kuat ya. Tapi ini kurang ini cuma satu. Nanti kalian harus masukkan bebannya itu misalnya ini kalian nanti ambil potongan cukup satu sambungan saja, satu join saja ya. Jadi untuk perencanaan sambungan kalian ambil satu join saja, yang join ada gaya tarik maksimum. Nanti kalian kasih kode ini batang 1, batang 2, batang 3, batang 4. Nah, di data beban yang bekerja itu nanti ada gaya batang 1, ada gaya batang 2, gaya batang 3 sampai dengan gaya batang 4. Itu didatakan di sini. Ambil yang kondisi kuat
di sahnya kalian ya, jangan lupa nanti cukup bagian depan saja ini yang kalian display ya. Yang dipilih jangan pilih joinnya, tapi pilih yang elemen ya, yang frame ya. Yang frame untuk kasusnya pilih yang kuat ya. Nanti silakan dicari ini ambilnya yang mana kira-kira dari P sampai M3 ambilnya yang mana? Yang P ya. Silakan dicari ini mana yang maksimum, itu ada di join mana. Jadi nanti ini yang kuat 1 ya. Ini yang kuat 1 TD, ini dia tekan ya. Saya ambil yang dia 2000 kalau di sini 21 TD. Ini yang frame 64. Ya, jadi nanti kita tinggal select, lalu kita pilih label. Saya pilih yang frame tadi yang 64 ada di mana nih? Yang ini. Dia di sini punyanya dia itu 2676 kilonewton. Nah, di sini kalau di sini berarti gimana? Nah, sekarang tinggal saya lihat nih yang di bawah. Berarti kalau saya mau perencanaannya itu saya nanti modelkan yang di bawah sini. Nah, ini ada 4 batang. Kita ambil yang paling banyak. Berarti nanti perencanaan sambungan itu ambil salah satu join saja, tidak usah semua. Satu join saja ini saya ambil ya, terus saya mulai buat. Berarti ini katakanlah yang gaya batang 1, gaya batang 2, gaya batang 3, gaya batang 4. Nah, yang gaya batang 1 ini tarik paling besar, yang bawah itu adalah 1300 ya. Terus yang ini batang tekan, nanti ikut saja batang tekan tidak masalah. Yang diagonal 2600 ya, berarti ini yang paling menentukan. Yang F4-nya ini adalah 238. Nah, inilah P1, P2, P3. Kalau sudah ya, nanti setelah PU, nah kalian terlalu cepat kok. Nanti kalian, saya mau kasih ini, tapi nanti kalian bingung ya, karena saya bawakannya saja ini ini sebenarnya sederhana. Hanya kamu harus mengerti dulu ya. Kamu harus mengerti dulu, mengertinya gimana? Kamu harus tahu dulu ini, kamu sketsanya gimana. Kalau kamu tidak ada sketsa, kita tidak bisa lanjut ke sini. Jadi setelah kamu hitung jumlahnya, kamu seperti tadi saya bilang ya, buat datanya, terus kamu hitung yang di sini nomor 4 ya, yang bagian jangan ini cukup data saja ya, data perhitungan untuk ini ya. Nanti yang dihitung untuk baut itu adalah tekanan geser dengan slip release. Ini saya jelaskan memang ya, geser itu rumusnya sama tadi ya, yang Rm tinggal kamu kalikan lagi dengan jumlah baut yang sudah kamu dapat ya, kamu coba-coba tadi ya. Jadi nanti kalikan, terus ini kali 2 ya. Kenapa kali 2? Karena nanti kita akan punya di sayap atas dengan di sayap bawah ya. Jadi nanti kita dapat, nanti akan besar sekali, kita akan tahu besar sekali. Lalu nanti setelah kanan geser baut, kanan slip release. Nah, kanan slip release itu silakan dicatat rumusnya itu ini ya, Rn sama dengan KH kali KS kali NS kali PT. Di sini simbolnya agak berbeda dengan yang di biasanya ya. Kalau biasanya kan pakai NT, PNP, dan U.
diameter lubang standar. Jangan pakai yang berlebih, apalagi yang slot pendek dengan slot panjang. Jangan, nanti ada pergerakan. Ya. Jadi pakai yang lubang standar. Kalau lubang standar berarti kakaknya adalah besar. Sedangkan KS-nya, nah ambil yang kelas C. Kenapa? Karena kelas C ini adalah baja yang sudah diberi apa? Lapisan galvanis. Untuk apa? Untuk anti karat. Jadi objek galvanized phase itu adalah biasanya profil baja sebelum dibawa ke pabrik untuk setelah dilubangkan dan segala macam tinggal dirakit, itu nanti dibawa ke pabrik untuk dilakukan peredaman di dalam campuran bahan kimia. Jadi melalui proses galvanisasi supaya dia itu tidak mengalami korosif. Jadi ambil saja yang kelas C, ya, yang warnanya biasanya silver itu, ya. Nah itu berarti ada yang dia sudah, kalau dalam pabrik dia sudah, itu berarti dia sudah galvanis. Kalau belum, berarti dia harus melakukan pengecatan. Berarti kamu harus lewati lagi A atau B. Nah kita ambil yang C saja, 0,33. Jadi KS-nya 0,33, KH-nya 1, ya. NS-nya jelas, kita bidangnya ada berapa ini? Terus kita kali dengan B. Tuh, jangan lupa ya, ini untuk nominal dari baut, jadi baru satu baut, ya. Baru satu baut. Ya. Jadi kalau kamu mau hitung keseluruhan untuk profil, ya, karena ini nanti di sayap atas bawah, jelas kali 2, kali lagi dengan jumlah baut. Jumlah bautnya cukup di salah satu saja, karena nanti kan sudah dikali 2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya mau lanjut ke kelompok 7 dulu, kelompok 2. Bagaimana kelompok 2 sudah sampai di mana? Ya, kelompok 2 sudah sampai di Batamkan. Crossbitnya sudah belum? Ya, yang laki-laki, ya. Jumlah ampulnya, jumlah seal startnya, seal konektornya sudah belum? Berapa? Butuh berapa? Untuk setengah benangnya itu seal konektor minimumnya berapa? Dapat berapa? 81,78, berarti jadinya berapa? 82. Ya. Kalian itu pakai yang diameter berapa sih konektornya? Pakai si konektor 25. Oke. Jadi itu nanti dipasang 2 baris, ya. Berarti satu barisnya berapa? Ya. Setengah benang itu kan kamu hitung dapatnya 82 minimum, dapatnya 82 si konektor. Terus nanti kan mau dipasang 2 baris, ya. Berarti berapa nih? Yang kelompok 2. Berarti untuk per barisnya itu adalah 41, ya. 41.
kan saya sudah bilang perhitungan itu setiap kelompok buat akun Google Drive-nya masing-masing. Ya. Supaya setiap orang, ya, kalau saya tanya, itu kamu sudah punya akses. Ya. Tapi yang penting jangan satu orang. Ya, gimana? Kondisi batas lele? Gimana? Aku berapa 1.280 Saya tidak tanya besarannya. Kamu harusnya mengerti kalau saya tanya gimana, itu kamu sudah harus mengerti apa yang saya tanyakan. Terhadap kondisi batas lele, gimana hasilnya? Aman tidak aman? Kamu kerja tidak sih? Kamu kerja tidak? Kamu namanya siapa? Daniel, Ya. Aman atau tidak? belum cek. Tadi bilang sudah masuk batang bekas. Berarti harusnya batang tarik sudah aman dong. Atau kalau tidak ya belum aman. Terus kamu bilang belum cek. Maksudnya gimana? Batang tarik sudah dihitung. Batang tarik sudah dihitung belum? Sudah. Ya, terus tidak memenuhi. Kenapa yang baju biru bilangnya belum cek? Ini yang kerja satu orang. Kenapa saya tanya tadi bilangnya belum cek? Satunya bilang sudah cek, tapi tidak aman. Satunya berapa? Kamu baju biru, dari kamu berapa? Dengan yang di belakang dari Indonesia. Kamu kelompok berapa? 2 juga? Ya, kamu baca di situ. Bagaimana hasilnya? Kondisi batas lele. Dan dia dengan siapa ini? Nama siapa? Di belakang. Di belakangnya itu siapa? Kamu nama siapa? Oke. Nama siapa? Ersin. Para benar. Lele, aman tidak? Kelompok 2. Aman? Kenapa tidak aman? Kalian TU-nya berapa? Gaya tarik maksimum. Berarti yang kelompok 3 cek yang bagian dia benar. Karena jangan sampai yang dia ulang itu ada yang barangkali paling maksimum. Jadi kan 700 dolar ya. Yang kelompok 2 hasil TU-nya gaya tarik. Ambillah gaya tarik yang paling maksimum. Dapat berapa kalian? Satuannya kilonewton 2170. Terus yang kondisi lele ini dapatnya berapa? PTN ya, berarti 0,9 kali FG kali dengan AG. Berapa kilonewton? Ini 0,9 ya, berarti 0,9. Ini satu ton ini 19,62 ton ini. Hah? Gimana? Ini dapat 918,62 km ini. 900? Ya. Berarti tidak aman dong? Iya. Itu FG
400 kali 14 kali 20 kali 35. Ini tidak cukup kan? Kalian benarnya berapa? 40 kita tambah 40 itu. 60. Oke, kenapa saya dapatnya beda ya? Kelompok dua, Pak. Kenapa saya dapatnya beda ya? Kelompok dua, ya. Kelompok dua berarti kan kelompok dua. Kelompok dua AG-nya dapat berapa? Kamu kan pakai SAP. Kamu kan bisa langsung lihat kan? Luasnya menang kamu itu adalah sekian, ya, 0,0346. Ini meter pangkat 2, ya. Terus FY-nya itu adalah 480 MPa. Kan lele itu kan cuma FY kali AG kan? Berarti TN-nya 480. Kamu kalikan dengan 0,0346. Ini meter pangkat 2 berarti kali 1000 pangkat 2 ya. Dapatnya sekian newton. Bagi 1000 dapat sekian kilonewton. Kalikan dengan 0,9. Gimana kalian hitungnya? Kalian dapat nilainya berapa? 2000 bagaimana? Ini profil yang sama kan? Ini profil yang sama ya? 400, 420, 35. Ini yang luasnya ini adalah 0,0346 meter persegi. Bawa ke milimeter berarti kan kali 1000 pangkat 2. Berarti kan besar. Masa tidak dapat? Ini saya hitung di sini, siap. Ini selisihnya jauh nih. Padahal sudah saya kalikan dengan faktor reduksi. Harusnya apa ini? Ini cuma 2170. 400 kalau yang besar. Harus buat yang jadi yang tadi kelompok 2 itu kelompok 3 itu berarti pelakunya dicek ulang lagi ya, karena nanti kan kamu sketsanya 5 baut, kamu setting jaraknya, kamu hitung jarak dari bawah nomor 1 sampai bawah nomor 5. Iya, untuk ya supaya dapat nilai U-nya ya. Tapi untuk menjadi spesifikasitas tidak seberapa. Gimana kelompok 2? Sudah cek? Kelompok 2 sudah cek kok? Kelompok 2, jadi luasmu
kalikan lagi dengan 0,9 ya, terus hasilnya bagi 1000 dapatlah sekian kilometer. Ini saya dapatnya 14.947, jauh dengan TU yang hanya 2100. Nanti kelompok 2 ya, setelah leleh itu cari fraktur ya. Untuk cari fraktur tadi sudah saya kasih contoh untuk coba-coba cari jumlah baut. Setelah dapat jumlah baut, buat sketsanya ya. Ini butuh berapa? Butuh berapa? Nanti ini dipakai untuk menentukan faktor geser lemnya atau U. Faktor itu faktor itu kalau tidak salah F kali AE. AE ini adalah U kali AN. AN berarti AG dikurangi dengan 4 kali diameter. Oh, bukan diameter lubang. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 ada pertanyaan? Bagaimana? Sudah ketemu oh yang lain? Gimana? Kelompok 2? Sebentar, yang kelompok 2. Berarti layarnya ini masih dicek lagi ya? Terus nanti cek fraktur juga. Nah, hati-hati dengan fraktur ya. Hati-hati dengan fraktur karena harus coba-coba ya, harus buat sketsa gambar ya. Jumat depan, ya, kalian kan berarti kan Selasa kan libur ya. Berarti Selasa berikutnya itu kalian sudah ketemu dengan Pak Sandro. Jumat depan itu presentasi progres. Harapan saya itu sudah sampai di batang pekan. Ya. Jadi bukan cuma batang pekan saja ya, tapi yang perhitungan yang sampai tahanan kritis baut. Ya. Jadi setelah ini barulah saya arahkan untuk ini. Oh, sama satu lagi, sama elastomer. Ya, saya kirimkan file-nya elastomer. Ya, yang ini silakan nanti kamu elastomer kan pendek. Ya. Silakan nanti kamu tiap-tiap kelompok menyesuaikan dengan datanya. Kelompok 1. Gimana kelompok 1? Sampai mana kelompok 1? Yo, yang putra. Sudah sampai di batang pekan. Sudah sampai di batang pekan. Close beam-nya sudah? Sudah ini. Gimana close beam-nya? Steel konektornya butuh berapa? Dapat 82. Dapat 62. 82. 82. Itu diameter berapa? 25 mm.
Kalian yang untuk kapasitas lentur, kalau kompositnya aman tidak? Ada yang tadi saya lupa tanya. Kapasitas lentur itu yang kita hitung sebelum si konektor ya, yang nanti dibandingkan dengan itu ya. Gimana? Kelompok 1 yang perhitungan ini, yang waktu menghitung momen nominal balon, ini aman tidak? Bandingkan dengan MU punya aman tidak? Sudah belum? Kalau belum, bagaimana kamu bisa sampai di sini connect? Yang kamu hitung kemarin, yang kamu cari, sudah? Aman tidak? Bagaimana hasilnya? Yang di FMN kalian dapat berapa? Yang MU? Oh, kalian tunggu sebentar. Kalian profilnya apa ya? Kurang berapa? Berapa? Ya, ini balon. WF-nya berapa? Pakai yang WF berapa ya? Sama juga yang kemarin ya, sama. Bentak kalian kan 35 ya? Pakai WF berapa ya? 800 juga? Besar sekali. Ini saya sudah sampai mana ya? Kayaknya terlalu boros. Karena ini 7.000, satunya 1.000. Ini terlalu jauh. Kamu bisa perkecil ini, tidak harus ikut yang contoh dari saya. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Ini tidak harus, ini tidak mutlak. Nah, kamu bisa ganti karena ini boros sekali. Satunya 7.000, satunya 7.000. 1.000. Coba kalau dia dibatas mungkin 3.000 saya masih bisa. Ya sudah, jalan. Kamu motor. Kapasitas gesernya sudah dihitung belum? Geser sudah. Kapasitas geser gimana? Kapasitas geser cross beam. Lalu kemudian nilai SPP dapat 3.296. itu sudah kali faktor koreksi, faktor reduksi sudah. Berapa kali? 3.000? Ya. 700 ya? Ya. 700. 700. Sirkonektornya dapat 82. Diameter 22.
sama seperti kelompok 2 ya. Dibagi 2 itu baru setengah bentang yang 82, berarti ditotalkan jangan lupa ada 2 baris. Terus